Kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Islam akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai filsafat Ar-Razi. Untuk nama-nama dari kelompok kami, yang pertama yaitu Konita Queen, yang kedua Rizky Dwi Astuti, yang ketiga Silvinus Sabrina. Dan berikut pemaparan yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Biografi Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria bin Yahya Al-Razi atau dikenal sebagai Rashid di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai 930 Masehi. Lahir di Rai, sebuah kota tua yang bernama Tauke, dekat Tahran, Iran pada tanggal 1 Syaban 251 Hijriah atau 865 Masehi dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925 Masehi. Al-Razi adalah penerus filsuf Al-Kindi dan dikenal sebagai dokter filsuf, kimiawan, dan pemikir bebas. Menurut riwayat, ia sangat menguasai musik, baik teori maupun praktik, dan dikatakan sebagai ahli alkemi kimia kuno. Sebelum belajar formalnya di bidang kedokteran, ia memimpin rumah sakit di Rai dan kemudian di Baghdad, dan sering pulang ke Rai tempat ia meninggal. Rumahnya yang besar di Rai dan di tempat-tempat lain di distrik Jiba Kaspia Selatan menggambarkan bahwa ia seorang yang kaya. Ar-Razi telah mengarang kurang lebih 200 karya. Pada masa mudanya, ia menjadi tukang intan, penukar uang, dan sebagai pemusik kecapi. Kemudian ia menaruh perhatiannya yang besar terhadap ilmu kimia dan meninggalkannya setelah matanya terserang penyakit akibat eksperimen-eksperimen yang dilakukannya. Setelah itu, ia beralih dan mendalami ilmu kedokteran dan filsafat. Al-Razi adalah seorang yang ulet dalam bekerja dan belajar. Karenanya, tidak heran kalau ia tampak menonjol dibandingkan rekan-rekan semasanya. Bahkan ia sangat tenar. Di kota Rai ini, ia belajar kedokteran kepada Ali ibnu Rabban Al-Tabari. Ia belajar kepada Al-Bakhi, seorang yang senang mengembara, menguasai filsafat dan ilmu-ilmu kuno. Pada masa Mansur ibnu Ishaq ibnu Ahmad ibnu As'ad sebagai gubernur Rai, Al-Razi diserahi kepercayaan memimpin rumah sakit selama 6 tahun. Pada masa ini juga Al-Razi menulis buku Al-Tib Al-Mansuri yang dipersembahkan kepada Mansur ibnu Ishaq ibnu Ahmad dari Rai. Kemudian Al-Razi pergi ke Baghdad dan atas permintaan Khalifah Al-Muqtafi yang berkuasa pada masa itu, ia memimpin lembaga ilmiah dan rumah sakit Maristan di Baghdad. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu filsafat moral Ar-Razi. Menurut bukunya Al-Tib Al-Ruhani dan Al-Sirah Al-Falsafiyah, bahwa tingkah laku manusia harus berdasarkan petunjuk rasio. Hawa nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Kebahagiaan menurut Ar-Razi adalah kembalinya apa yang telah tersingkir karena sesuatu yang berbahaya. Misalnya, orang yang meninggalkan tempat yang teduh menuju tempat yang disinari panas matahari akan senang ketika kembali ke tempat yang teduh tadi. Dengan alasan ini, kata Ar-Razi, para filsuf alami mendefinisikan kebahagiaan sebagai kembali kepada alam. Menurut Ar-Razi, tomak adalah sifat yang buruk. Tomak dapat menyebabkan rasa sakit dan bencana. Tomak merupakan sifat yang ingin meraih sesuatu secara berlebihan, sedangkan kesederhanaan adalah menjadi kunci dari moral yang baik dan tidak melakukan sesuatu secara berlebihan.
Untuk teori Ar-Razi selanjutnya yaitu teori teologi dan kenabian. Teori kenabian Ar-Razi merupakan teori yang sangat kontroversial karena Ar-Razi mempunyai perbedaan pendapat tentang kenabian. Ar-Razi menolak kenabian karena kenabian menurut Ar-Razi membuat umat malas dan enggan berjuang serta bekerja keras. Seperti yang ingin dikritik, Ar-Razi bukan pada keberadaan Nabi, tapi pada kebiasaan umat yang salah mempersepsikan ajaran Nabi dan membuaikan dirinya pada syafaat Nabi. Pahamnya ini dapat dipahami karena Ar-Razi adalah sosok pekerja keras yang ulet dan tekun, sehingga Ar-Razi beranggapan bahwa keteraturan kehidupan manusia tidak memerlukan seorang Nabi. Filsafat 5 kekal Ar-Razi. Yang pertama yaitu Tuhan, yang kedua ruh universal, yang ketiga materi pertama, yang keempat ruang mutlak, dan yang kelima atau terakhir adalah waktu yang mutlak. Yang pertama itu adalah Tuhan. Menurut Ar-Razi, Tuhan itu maha bijaksana. Ia tidak mengenal istilah lupa. Hidup ini keluar darinya sebagai sinar terpancar dari sang surya. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Kekuasaannya tidak ada yang menyamai. Ia mengetahui segala sesuatu dengan sempurna. Pengetahuan Tuhan berbeda dengan pengetahuan manusia. Sebab pengetahuan manusia dibatasi oleh pengalaman. Sedangkan pengetahuan Tuhan tidak dibatasi oleh pengalaman. Yang kedua adalah ruh. Ruh tidak berbentuk, namun mempunyai naluri untuk bergabung dengan materi pertama, sehingga ruh mempunyai zat yang berbentuk atau form, sehingga bisa menerima, sekaligus menjadi sumber penciptaan benda-benda alam semesta, termasuk badan manusia. Ketika masuk pada benda-benda tersebut, Allah menciptakan roh untuk menempati benda-benda alam dan badan manusia. Karena semakin lama jiwa bisa terlena pada kejahatan, Allah kemudian menciptakan akal untuk menyadarkan jiwa yang terlena dalam fisik tersebut. Tugas akal adalah untuk menyadarkan manusia yang telah terpedaya oleh kesenangan materi. Yang ketiga itu ada materi pertama. Materi pertama terdiri dari atom-atom. Masing-masing atom itu memiliki volume. Tanpa adanya penggabungan dari atom-atom tersebut, tak akan ada sesuatu yang terwujud. Atom-atom mempunyai sifat sendiri. Bila padat, ia akan menjadi tanah. Kalau kurang padat, akan menjadi air. Bila lebih jarang lagi, dia akan menjadi udara. Dan akhirnya, kalau paling jarang, akan menjadi api. Selanjutnya, Ar-Razi mengatakan bahwa bila tidak ada di dunia ini sesuatu yang berasal kecuali benda lain, maka semestinya alam ini berasal dari sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain adalah benda. Jadi, benda itu abadi, pada mulanya ia tidak terbentuk tetapi terpancar di mana-mana. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada ruang absolut. Materi yang kekal membutuhkan ruang yang kekal pula, sebagai tempat yang sesuai. Ada dua macam ruang partikular dan ruang universal. Ruang yang partikular adalah ruang terbatas, sesuai dengan keterbatasan wujud yang menempatinya. Adapun ruang universal tidak terbatas dan tidak terikat dengan sesuatu wujud di dalamnya. Dan yang terakhir ada masa absolut. Waktu dibagi menjadi dua macam, yaitu waktu absolut dan waktu yang terbatas. Waktu absolut ialah perputaran waktu, sifatnya bergerak dan kekal. Sedangkan waktu yang terbatas adalah waktu yang diukur berdasarkan pergerakan bumi, matahari, dan bintang-bintang. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa.